Selamat datang di sebuah perjalanan melalui waktu, di mana kita akan menelusuri kehidupan dan karya seorang ilmuwan besar dari zaman keemasan Islam. Dia adalah Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Haytham. Dunia Barat memanggilnya Al-Hajar. Beliau bukan hanya seorang ahli optik, tetapi juga seorang pionir dalam metode ilmiah yang mendasari sains modern. Pada masa hidupnya, dunia Islam menjadi pusat kemajuan intelektual dengan para cendekiawan yang berdedikasi tinggi pada pencarian pengetahuan. Ibnu Al-Haytham adalah salah satu dari mereka, dan warisannya masih bergaung hingga hari ini. Mari kita mulai dengan memahami latar belakang dan kehidupan awalnya. Ibnu Al-Haytham lahir sekitar tahun 965 Masehi di kota Basrah, Irak. Sejak muda, ia sudah menunjukkan minat yang besar pada matematika, astronomi, dan teologi. Pada masanya, Basrah dan Baghdad adalah pusat intelektual di dunia Islam yang dikenal dengan Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Di lingkungan yang kaya akan ilmu pengetahuan inilah Ibnu Al-Haytham mengembangkan kemampuan intelektualnya. Pendidikannya awalnya dipenuhi dengan studi mendalam tentang filsafat, geometri, dan ilmu pengetahuan alam yang telah menjadi pondasi bagi karya-karya di kemudian hari. Zaman keemasan Islam menyediakan sebuah lingkungan di mana ilmu pengetahuan dihargai dan didorong, memungkinkan Ibnu Al-Haytham untuk mengejar pengetahuannya dengan penuh semangat. Berikut ini beberapa penemuan fenomenal dari Ibnu Al-Haytham. Yang pertama, teori cahaya dan penglihatan. Ibnu Al-Haytham adalah orang pertama yang membuktikan bahwa penglihatan terjadi ketika cahaya masuk ke mata, bukan karena cahaya yang dipancarkan dari mata seperti yang diyakini oleh banyak ilmuwan sebelumnya. Ia melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa cahaya memantulkan dari objek dan kemudian masuk ke mata untuk memungkinkan kita melihat. Yang kedua, kamera obscura. Ibnu Al-Haytham adalah yang pertama kali menggambarkan prinsip kerja kamera obscura, sebuah perangkat yang menggunakan lubang kecil untuk memproyeksikan gambar dari luar ke permukaan datar di dalam ruangan gelap. Ini adalah konsep dasar yang kemudian mengarah kepada perkembangan kamera modern. Yang ketiga, Kitab Al-Manajir atau The Book of. Karya besar ini adalah salah satu kontribusi paling penting dalam sejarah ilmu optik. Dalam buku ini, Ibnu Al-Haytham membahas berbagai fenomena optik, termasuk pembiasan, refleksi, dan dispersi cahaya. Buku ini menjadi referensi utama dalam studi optik selama berabad-abad, baik di dunia Islam maupun di Eropa. Yang keempat, hukum pembiasan cahaya. Ibnu Al-Haytham membuat pengamatan penting tentang cara cahaya dibiaskan atau dibelokkan saat melewati media yang berbeda, seperti dari udara ke air. Meskipun
ia tidak secara formal merumuskan pembiasan seperti yang dilakukan Snellius. Kemudian, pengamatannya menjadi dasar bagi perkembangan hukum tersebut. Yang kelima, eksperimen ilmiah. Ibnu Al-Haytham sering dianggap sebagai pelopor metode ilmiah modern karena pendekatannya yang sistematis dalam eksperimen. Dia menekankan pentingnya verifikasi empiris dan pengulangan eksperimen untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Nomor 6, teori warna dan bayangan. Ibnu Al-Haytham juga melakukan penelitian mendalam tentang warna dan bayangan, mengamati bagaimana cahaya dan bayangan dapat bercampur untuk menghasilkan berbagai gradasi warna. Dia juga mempelajari fenomena pelangi dan menerangkan bagaimana warna terbentuk melalui pembiasan dan refleksi cahaya. Yang ketujuh, pengembangan lensa dan optik. Meskipun tidak secara langsung menciptakan lensa, penelitiannya tentang optik dan cahaya meletakkan dasar bagi perkembangan instrumen optik seperti teleskop dan mikroskop di masa yang akan datang. Penemuan dan kontribusi Ibnu Al-Haytham tidak hanya memajukan ilmu pengetahuan pada zamannya, tetapi juga memberi dasar penting bagi perkembangan optik dan sains modern secara keseluruhan di masa yang akan datang. Selain optik, Ibnu Al-Haytham juga memberikan kontribusi signifikan dalam bidang astronomi, matematika, dan teknik. Dalam astronomi, dia mempelajari fenomena pembiasan cahaya oleh atmosfer yang mempengaruhi bagaimana kita melihat bintang dan planet. Pengamatannya tentang gerakan benda langit memberikan kontribusi penting bagi pemahaman astronomi pada masanya. Di bidang matematika, Ibnu Al-Haytham melakukan penelitian mendalam dalam geometri dan teori bilangan. Karya-karyanya dalam geometri, terutama tentang bagian-bagian kerucut, menjadi landasan penting dalam matematika. Tak hanya itu, Ibnu Al-Haytham juga berkontribusi dalam teknik, termasuk dalam proyek pengendalian banjir di Sungai Nil di Kairo, yang menunjukkan keahliannya dalam rekayasa hidraulik. Meskipun dikenal sebagai seorang ilmuwan jenius, Ibnu Al-Haytham juga dikenal karena integritas dan etika kerja yang tinggi. Dia selalu mendorong pencarian pengetahuan dengan cara yang jujur dan berdasarkan bukti. Namun, kehidupannya tidak selalu mudah. Dia pernah ditahan oleh Kekhalifahan Fatimiyah karena rencananya untuk mengendalikan banjir Sungai Nil tidak berhasil. Sebuah pengalaman yang menunjukkan kegigihan dalam menghadapi tantangan. Meski begitu, Ibnu Al-Haytham tetap teguh pada prinsip-prinsipnya dan terus mengejar pengetahuan, menunjukkan dedikasinya pada ilmu pengetahuan dan keyakinan akan pentingnya sains dalam memahami dunia. Warisan Ibnu Al-Haytham tidak hanya terbatas pada dunia Islam. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menyebar luas di Eropa, membantu memicu Renaissance
Pengaruhnya dapat dilihat dalam karya ilmuwan besar seperti Roger Bacon, Johannes Kepler, dan Isaac Newton yang membangun dari pondasi yang ia letakkan. Hingga hari ini, Ibnu Al-Haytham tetap dihormati sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa. Namanya diabadikan dalam bentuk kawah di bulan dan di Mars. Sebuah penghormatan yang menunjukkan betapa besar pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan global di dunia modern. Dan beliau wafat di usia 75 tahun. Tepatnya pada tanggal 6 Maret 1040 Masehi di daerah Kahira, Kairo, Mesir. Demikianlah perjalanan menembus waktu, menelusuri jak sang bapak optik modern. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah mengikuti eksplorasi tentang Ibnu Al-Haytham. Di video berikutnya, kita akan mengungkap kontribusi Al-Khwarizmi. Pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.